Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Tata Steel 2021 sudah memasuki hari kedua atau putaran kedua. Dan berikut hasil permainan tadi malam kawan. Magnus Carlsen tersendat di putaran kedua tadi malam setelah bermain imbang atau remis menghadapi Grandmaster asal Spanyol Anton Guijarro. Sebaliknya, rivalnya Fabiano Caruana berhasil mencetak poin atas Alexander Dovzhenko, pengganti Daniil Dubov. Dan yang menarik kawan, sampai putaran kedua tadi malam, debutan Grandmaster asal Swedia Nils Grandelius satu-satunya pecatur atau pemain yang masih mencetak skor sempurna. Dan berikut klasemen sementara sampai putaran kedua tadi malam. Untuk partai yang akan kita ulas ini adalah partai dari Alexander Gochenko versus Fabiano Caruana. Fabiano Caruana di sini memegang hitam kawan dan putih dipegang oleh Alexander Dovzhenko. Dovzhenko memainkan pion D4, Caruana membalas pion D5, pion C4, pion C6 Slav defense dan kuda F3. Kuda F6, pion E3, gajah F5 dan kuda putih C3. Dan pion E6 lanjut Caruana membuka diagonal petak gelapnya bagi pengembangan gajahnya. Sampai langkah kelima ini kawan-kawan, permainan masih dalam tahap pembukaan. Dan di langkah berikutnya, Dovzhenko menunjukkan inisiatifnya langsung menyerang gajah hitam. Gajah maju ke petak E4. Langkah ini adalah langkah provokasi kawan-kawan. Memprovokasi kuda putih pukul gajah ataupun memprovokasi putih memainkan pion F3. Langkah pion F3 dipilih oleh Dovzhenko, mengancam gajah mundur ke petak G6. Dan Dovzhenko melanjutkan pengembangan gajah D2, gajah hitam E7, dan Dovzhenko melanjutkan kuda pukul gajah dipukul balik oleh pion H. Dengan memukul balik kuda putih menggunakan pion H kawan-kawan, harapannya benteng hitam lebih cepat aktif dalam permainan nantinya. Permainan dilanjutkan oleh Dovzhenko, memainkan menterinya ke C2, mungkin mempersiapkan rajanya untuk rokade panjang, karena sisi sayap raja, lajur H sudah terbuka bagi benteng hitam, tentu sangat beresiko untuk melakukan rokade pendek. Dan Fabiano Caruana melanjutkan dengan pengembangan kuda ke D7. Sampai langkah ke-10 ini kawan, permainan ini pernah dimainkan oleh Caruana tahun lalu saat menghadapi Anish Giri di kandidat turnamen. Dan hasilnya draw. Dan langkah berikutnya oleh putih, baik Anish Giri ataupun Alexander Dovzhenko memilih langkah rokade panjang. Dan saat melawan Anish Giri tahun lalu, langkah yang dipilih oleh Caruana adalah memainkan kudanya ke petak B6. Tapi kali ini saat melawan Dovzhenko ini kawan-kawan, Fabiano Caruana memperbaiki taktiknya. Dia memainkan pion A6. Tujuannya jelas, mendukung pionnya di lajur B untuk didorong di beberapa langkah berikutnya. Setelah melakukan rokade panjang ini kawan-kawan, tanpa menunggu lama, Dovzhenko langsung berinisiatif bermain di sayap raja dengan pion G4. Yang tentu saja di beberapa langkah-langkah berikutnya akan diikuti pion H4 dan mungkin akan kembali mendorong beberapa pion di sayap raja ini. Caruana meneruskan langkahnya dengan pion D pukul pion C4. Setelah dipukul balik oleh gajah, Caruana mendapatkan tempo menyerang gajah sekaligus memulai serangan badai pion di sayap menteri. Inilah kawan-kawan kecerdikan seorang super grandmaster. Membuat tempo menyerang perwira lawan dengan terlebih dahulu pukul pion C4 tadi. Di sini, Dovzhenko menarik mundur gajahnya ke E2 dan Caruana mendorong pion C5. Kedua pemain sama-sama berinisiatif untuk memulai serangan badai pion kawan-kawan. Kira-kira siapakah yang lebih cepat memainkan para pionnya di garis terdepan ini? Di sini Dovzhenko menolak untuk pukul pion C5, mendorong pionnya ke D5, menantang pion E6. Tantangan diterima oleh Caruana tapi tidak memukul dengan pion melainkan dengan kuda. Dipukul balik oleh kuda putih dan dipukul balik oleh pion. Hitam mempunyai pion mayoritas di sayap menteri.
Sebaliknya putih mempunyai pion mayoritas di sayap raja. Kira-kira siapakah yang lebih cepat memainkan para pionnya ini untuk membongkar pertahanan? Permainan dilanjutkan oleh Dochenko dengan pion F4. Mungkin patut dipertimbangkan oleh putih kawan. Di sini bisa memainkan gajah ke petak C3 untuk membuka jalur bagi beteng menyerang pion D5 ataupun juga menyerang pion yang ada di G7. Tapi kayaknya Dochenko lebih memilih memainkan pion F4 ini untuk mempercepat serangan pada pion di sayap raja. Dan Caruana pun merespon dengan pion B4 untuk mengontrol petak C3. Yang tadinya mestinya gajah putih ini terlebih dahulu ke petak C3, sekarang sudah diantisipasi oleh Caruana. Dochenko melanjutkan dengan pion E4 menantang pion hitam, tantangan ditolak. Fabiano Caruana mendorong pionnya ke D4 dan pion terus didorong ke E5. Fabiano Caruana melangkahkan kudanya ke B6. Mempersiapkan dukungan bagi pionnya untuk didorong ke depan. Langkah ini langkah yang cukup sedikit lambat kawan-kawan untuk membuka serangan, karena pada posisi seperti ini patut dipertimbangkan oleh hitam memainkan pion C4, mengorbankan pionnya. Setelah gajah pukul pion, maka akan terbuka lajur C bagi betengnya. Tapi Caruana lebih memilih melangkahkan kudanya ke petak B6 terlebih dahulu sebelum mendorong pionnya maju ke petak C4. Dochenko terus mendorong pion E ke E6. Langkah ini bukan langkah terbaik kawan-kawan. Langkah ini adalah langkah blunder menurut Stockfish. Sebaiknya putih memainkan menterinya ke petak E4, mensentralisasi menterinya. Ini adalah langkah yang direkomendasikan oleh Stockfish bagi putih. Tapi Dochenko memilih mendorong pionnya ke E6. Langsung didahului oleh Caruana mensentralisasi menterinya di D5 untuk mengontrol peta E4 dan juga mengontrol diagonal panjang ini kawan. Sekaligus untuk mengincar pion A2. Sebuah kejelian yang sangat brilian dari Caruana melihat celah kelemahan dari Dochenko ini. Dochenko melanjutkan dengan pion E pukul pion F7 skak. Menteri ataupun raja hitam bisa saja pukul pion putih ini. Tapi Caruana lebih memilih menggeser rajanya ke F8. Dia menjadikan pion putih ini sebagai tameng agar lajur F tidak terbuka nantinya. Dan Dochenko memainkan pion H4, masih terus bermain dengan para pionnya di sayap raja. Caruana pukul pion A2, Dochenko pukul pion G6, dan Caruana melanjutkan dengan pion B3 mempersempit ruang gerak raja putih. Dochenko pun menggeser gajahnya ke E1, membuka ruang bagi rajanya. Dan pion C4 lanjut Caruana. Mengorbankan pionnya kawan-kawan untuk dipukul beteng, bertujuan untuk membuka diagonal petak gelap bagi gajahnya, ataupun juga berinisiatif kembali mendorong pionnya ke petak C3 di langkah berikutnya. Tanpa pikir panjang, Dochenko pukul pion dan kuda ke A4 lanjut Caruana. Mempersiapkan dukungan bagi menteri untuk pukul pion B2, di pick up oleh menteri putih di B1, menantang pertukaran menteri. Tapi tantangan ditolak oleh Caruana kawan-kawan. Dia mempertahankan posisi menterinya di peta A2 karena dia akan melanjutkan dengan langkah mematikan dengan gajah ke A3. Ini adalah langkah yang cukup kuat kawan-kawan dari Fabiano Caruana. Karena di posisi ini apabila putih memukul gajah, hitam akan melanjutkan dengan pion B2 skak. Tentu jika menteri putih pukul pion maka kuda akan pukul menteri. Jika raja ke C2, menteri hitam akan ke B3 skak. Raja ke D2, menteri C3 skak. Raja ke D1, menteri dapat beteng, ditutup dengan gajah. Selanjutnya beteng akan digeser ke D8 mengincar gajah. Jika di backup oleh menteri di peta C2, menteri akan pukul gajah skak, dipukul balik oleh menteri putih dan pion promosi menteri skak mat. Oleh karena itu kawan-kawan, di posisi ini Dochenko tidak berani pukul gajah hitam.
memilih bertukar menteri. Dipukul balik oleh pion. Sekarang satu langkah lagi pion hitam akan promosi menteri. Diantisipasi oleh Dochenko dengan melangkahkan raja ke petak C2. Di sini hitam tidak akan berani melanjutkan promosi kawan-kawan, karena bila melanjutkan promosi, gajah putih akan ke B4 skak, bertujuan untuk membuka jalan bagi betengnya untuk pukul menteri. Oleh karena itu, Fabiano Caruana tidak terburu-buru untuk mendorong pionnya promosi menteri, menggeser betengnya ke B8, memberikan tekanan bagi pion B2, dan juga mengontrol petak B4. Alexander Dochenko pun meresponnya dengan melakukan pertukaran perwira. Beteng D8 skak dipukul oleh beteng hitam dan pion pukul gajah. Selanjutnya Caruana mendorong pionnya ke C3. Kembali lagi kawan-kawan, langkah yang cukup kuat dari Caruana, memblokade diagonal petak gelap bagi gajah putih. Jika di sini gajah putih pukul pion C3, hitam akan menggeser betengnya ke C8. Gajah pun akan tewas. Di posisi ini, Dochenko memainkan gajahnya ke G3, membuka akses bagi beteng untuk mengawasi pion yang akan segera promosi. Fabiano melanjutkan dengan beteng D2 skak, raja ke B3, dan Caruana mengakhiri permainan dengan kuda C5 skak. Di langkah ke-32 ini kawan-kawan, Alexander Dochenko menyerah pada Fabiano Caruana. Karena di posisi ini kawan-kawan, begitu banyak ancaman dari hitam, beteng mengancam gajah, pion bersiap untuk promosi menteri. Begitu juga raja hitam bersiap membuka jalan bagi betengnya di langkah-langkah berikutnya untuk mendukung salah satu pion hitam ini. Oleh karena itu di posisi ini kawan-kawan, Alexander Dochenko pun menyerah. Apabila permainan dilanjutkan, mungkin raja bisa melanjutkan dengan pukul pion ataupun melangkah ke petak C4. Beteng akan pukul gajah, raja pukul kuda, raja hitam pukul pion F7 membuka jalan bagi betengnya. Raja putih mungkin kembali ke C4 dan beteng hitam bisa melanjutkan skak raja di C8, raja putih ke D5, pion didorong ke depan, diblokade oleh beteng, dan hitam skak kembali dengan beteng D2, raja ke petak E4, dan beteng putih ke D1 menantang beteng putih, beteng pukul beteng, pion promosi menteri. Sampai di sini saya rasa tidak perlu saya lanjutkan lagi karena pastinya kawan-kawan sudah mengerti, tidak mungkin lagi bagi putih bisa melanjutkan atau memenangkan permainan dengan komposisi bidak seperti ini. Oleh karena itu kawan-kawan, di langkah ke-32 saat Fabiano melangkahkan kuda ke C5 skak, di posisi inilah Alexander Dochenko menyerah. Dan itulah kawan-kawan salah satu partai yang dimainkan tadi malam oleh Alexander Dochenko berhadapan dengan Fabiano Caruana. Sampai bertemu di ulasan-ulasan berikutnya dari Tata Steel Chess Tournament 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.